semua. Halo semua, terima kasih lagi ya udah ngeklik video aku. Kali ini aku mau ngebahas sebuah tradisi menculik pengantin atau bride kidnapping. Menculik pengantin, maksudnya nyulik istri orang gitu. Pokoknya ikutin terus deh biar nggak salah paham. Tradisi ini tuh berasal dari negara yang berbatasan dengan negara Cina. Negara ini tuh termasuk negara yang cukup kecil, tapi cukup dikenal sebagai masyarakat penunggang kuda. Yap, ini adalah negara Kyrgyzstan. Pernah dengar nggak negara ini? Negara ini tuh tempat lahirnya wabah Black Death yang terkenal. Dahulu negara ini tuh hanyalah daratan liar yang dikuasai oleh suku-suku tanah Konan. Orang-orang Kyrgyzstan ini begitu merayakan berakhirnya komunisme di sana dan kembali menetapkan Islam sebagai agama dari negara Kyrgyzstan. Tapi ada tradisi yang agak lain nih di sini, dimana kalau cowok Kyrgyzstan mau menikahi seorang gadis, maka si cowok ini bakalan ngambil paksa gadis pujaannya dimanapun dan kapanpun si gadis itu berada. Bahkan gak sendirian, si cowok ini tuh kadang dibantuin sama teman-temannya. Nah, si cewek yang udah diculik ini bakalan langsung dibawa ke rumah si cowok, yang nantinya si ibu dan bibinya ini bakalan ngeyakinin kalau misalnya nikah sama ini cowok tuh adalah langkah yang benar, sekalipun meskipun ini cowok bener-bener asing dan baru pertama kali muncul di muka bumi. Pokoknya bener aja kalau udah diculik. Oke, sebenarnya itu tradisi lama pada zaman era berkuda ya. Bahkan pemerintah setempat sebenarnya udah ngeilegalin tradisi ini. Lah ya iyalah, bayangin aja kalau misalnya kamu lagi liburan dan jalan-jalan di sana, tiba-tiba ada yang nyulik kamu kayak gitu, apa nggak jadi trauma? Ditakutin malah nantinya nggak akan ada lagi turis cewek yang bakalan mau datang ke sana. Sayangnya di sana nggak banyak aparat setempat yang memperhatikan hal ini. Bahkan hanya sedikit sekali perhatian dalam kasus ini. Namun uniknya setengah pernikahan yang terjadi di desa-desa di sana adalah hasil dari tradisi ini. Boro-boro candlelight dinner romantis atau berdansa di bawah sinar bulan. Kadang pernikahan ini tidak didasari rasa saling mencintai. Pokoknya kalau digerebek, diculik, langsung nikah, jos-jos punya anak aja. Tapi ada juga pengakuan wanita di sana yang memang dia itu mau nikah sama si cowok ini. Tapi si cewek ini tuh nggak mau dengan cara ditangkap seperti ini. Ya karena malu-maluin kali ya. Gimana kalau misalnya si ceweknya kebelet boker? Apa nggak mantep tuh? Meskipun tradisi ini ilegal, namun mayoritas pejabat di sana bahkan nggak nyadar kalau misalnya tradisi ini tuh ilegal. Mereka hanya tahu dan percaya kalau misalnya tradisi ini tuh tradisi lama. Ada lagi nih cerita dari salah satu masyarakat yang udah menikah dengan cara ini. Si ibu ini tuh bercerita kalau misalnya dulu ketika bertemu sama suaminya yang sekarang, bahkan dulu si suaminya itu nawarin baik-baik ke istrinya ini. Haruskah aku kirim orang tuaku atau mau pakai cara tradisi lama? Tapi kala itu si ibu ini bilang, janganlah, aku udah punya pacar soalnya. Dan di pertemuan berikutnya udah tau lah ya yang terjadi kayak gimana. Si suaminya ini akhirnya pakai tradisi culik-menculik. Ngelihat dari kasus si ibu ini, jadi menolak cowok di sana tuh bukan cara terbaik karena ujung-ujungnya pasti diculik. Meski begitu, tradisi penculikan calon pengantin kayak gini justru berdampak dengan tingginya angka perceraian, bahkan sampai aksi bunuh diri yang dilakukan perempuannya. Apakah ada dampak atau bagaimana respon mayoritas perempuan di sana sebenarnya? Aksi protes dan unjuk rasa terhadap cara ini bahkan sudah dilakukan oleh masyarakat di sana. Seperti pengakuan salah satu keluarga yang anak gadisnya diculik dengan cara ini. Setelah kurang lebih 3 bulan hidup dengan suaminya, ternyata hidupnya tidak begitu baik hingga akhirnya si anak gadis ini tuh memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri dan hanya meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga si gadis dibandingkan kebahagiaan yang mereka harapkan dengan berkeluarganya anak gadis ini yang mereka besarkan dan cintai. Sedih banget ih. Jadi ceritanya itu si gadis itu diculik malam-malam ketika keluarganya itu lagi nggak ada, dan ketika keluarganya pulang mereka kaget nih karena si gadis ini tuh udah nggak ada di rumah. Mereka langsung nyariin kan si anak gadis itu kemana-mana tapi nggak ketemu. Hingga besok siangnya nih anak gadis itu berhasil ditemukan dan dibawa pulang nih sama keluarganya. Tapi salah satu anggota keluarga dari anak gadis ini yang percaya tradisi ini memaksa seluruh anggota keluarga kalau misalnya ini tuh gak bener dengan membawa kembali si anak gadis ini yang udah jelas-jelas diculik. Hingga akhirnya seluruh keluarga si gadis ini tuh merestui lah pernikahan ini dan mengembalikan kembali si gadis ini ke cowok yang menculiknya. Bukannya berakhir baik, tapi pada 9 Maret pukul 4 si anak gadis ini tuh ditemukan gantung diri hingga menimbulkan kesedihan yang tidak berujung bagi si ibu yang merestui pernikahan ini. Nyesel banget sih pasti. Sekali lagi kita harus bersyukur ya dengan tradisi yang ada di negara kita ini. Seenggaknya nggak ekstrim-ekstrim amat lah sama negara-negara lain, dimana ternyata kalau misalnya di luar sana lebih serem-serem ya. Tapi sebenarnya apapun tradisinya, kita itu harus menghormati selama hal itu tuh nggak ngelanggar hak asasi manusia dan kemanusiaan. Oke, sekian video kali ini. Thumbs up kalau misalnya kalian suka dan jangan lupa tinggalin komen pendapat kalian tentang video ini. Bye!